Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kuliah pengganti. Saya katakan bukan pengganti ya, karena memang kita itu kemarin ada satu kali saya izin, kemudian dua Jumat kita libur, sehingga termasuk juga Jumat pertama ya, kalau nggak salah saya sempat izin itu. Maka dari itu kuliah kita ini baru satu pertemuan dan harus saya kira ditambah dua kali online kali ya hari ini dan mungkin nanti kita sepakati hari yang lain. Kemudian ditutup hari Jumat besok seperti itu. Dan dua pertemuan lagi nanti kita jadikan dalam bentuk tugas sekaligus UAS seperti itu. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, saya akan share screen dan untuk materi kita hari ini adalah berkaitan dengan khitbah dan menikah atau akad nikah. Sebelumnya kita akan sedikit membahas berkaitan dengan nikah muda bahagiakah gitu ya. Saya share screen dulu sebentar. Sudah tampak ya? Udah, Pak. Baik, nikah muda bahagiakah. Nah, baik teman-teman, Alhamdulillah. eh, kita akan mulai malam ini kita akan berbicara setidaknya tiga hal. Yang pertama adalah eh, berkaitan dengan nikah di bukan menikah di usia, tapi menikah dan usia. Ya. Jadi kita akan berbicara terkait dengan umur atau usia, yang mana itu nanti sangat berkaitan dengan kapankah kita mengambil keputusan itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah berani mengambil keputusan itu, kemudian kita akan melakukan khitbah. Nah, nanti bagaimana prosesnya? Kemudian setelah khitbah, baru melakukan akad nikah. Bagi teman-teman yang bisa open cam, silakan open cam ya. Saya kira jika open cam nanti akan lebih nyaman jika kita akan berdiskusi atau akan saling sharing seperti itu. Baik, eh bahwasanya menikah teman-teman sekalian memang ada dalil hadis di sini ya, bahwasanya dikatakan ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata di depan para pemuda, wahai sekalian pemuda, dan termasuk di sini juga pemudi ya, artinya ya semua anak muda. Manistato'a, barang siapa di antara kalian yang telah sanggup minkumul ba'ah, telah sanggup menikah, fal yatazawwaj atau hendaklah kalian menikah. Maka berangkat dari dalil ini teman-teman sekalian, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa di antara kalian. Nah, jika Rasulullah mengatakan barang siapa di antara kalian, itu kan berarti tidak berbicara kepada seluruh pemuda atau ditujukan kepada seluruhnya, tapi bagi yang sudah memenuhi persyaratan. Nah, gitu ya. Bagi yang memenuhi syarat yang telah disampaikan Rasulullah. Apa itu syaratnya?
kesanggupan. Syaratnya adalah kesanggupan untuk menikah. Sorry. Manistato'a minkumul ba'ah. Nah, Rasulullah menggunakan kata istato'a. Yang diartikan barang siapa yang bisa, sanggup, mampu untuk menikah, faliyatazawad. Maka menikahlah. Nah, maka di sini kemudian muncul istilah istito'ah. Teman-teman sekalian kalau dengar kata istito'ah ingatnya hal apa? Istito'ah. Selain dalam urusan menikah, istito'ah itu dalam urusan apa? Ada yang pernah haji di sini? Mas Maulana Yusuf ini. Halo Mas Maulana Yusuf, bisa dengar suara Ya, saya? Pak. Ada, Mas Pak. Maulana Yusuf sudah pernah haji? Apa, Pak? Sudah pernah haji atau belum? Belum, Pak. Kalau umroh? Belum juga. Belum juga. Teman-teman di kelas ini ada yang sudah umroh? Belum ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, urusan haji itu juga ada istitoahnya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan manistato'a ilaihi sabila. Rukun Islam itu yang kelima adalah haji, tapi bagi yang mampu. Nah, ada istitoahnya. Kalau haji itu ya istitoahnya yang pertama adalah finansial, kemampuan uang atau harta. Yang kedua istitoah kesehatan. Yang ketiga istitoah orang-orang yang ditinggal itu mampu untuk ditinggal apa enggak. Misal ada seorang ibu masih muda sehat, maka ia punya uang untuk berangkat haji, istitoah yang pertama tercukupi, finansial tercukupi. Istitoah yang kedua kesehatan, dia sehat tercukupi. Tapi yang ketiga dia meninggalkan bayi umur 6 bulan yang harus minum air susu ibu. Nah, itu berarti istitoahnya belum tercukupi. Dia kalau meninggalkan orang akan menimbulkan mudarat atau bahaya. Maka jangan dulu. Istitoahnya belum tercapai. Sama seperti halnya orang yang naik haji, secara finansial dia mampu, tapi dia jual sawah, jual rumah, sehingga ketika berangkat haji, istri dan anak-anaknya nggak punya rumah. Ini juga istitoah yang memaksakan, kan gitu. Nah, maka dalam hal ini teman-teman sekalian, menikah itu tidak terburu-buru. Manis tato'a. Rasulullah sendiri mengatakan manis tato'a min kumul yang telah sanggup. Nah, maka memang menikah itu dianjurkan untuk disegerakan. Namun bukan berarti menikah juga dilakukan terburu-buru tanpa harus melalui persiapan sama sekali. Nah, menikah itu tidak semestinya dijadikan pelarian ketika lelah dengan kuliah misalnya. Jadi kalau kalian kuliah, kalau S1 saya kira tidak ya. S2 misal, nggak lulus-lulus kemudian menikah. Jangan dijadikan pelarian. Ya. Jadi menikah itu bukan perkara apa ya? Bukan perkara terburu-buru atau terlambat. Nah, maka ada yang mengatakan menikahlah pada saat yang tepat gitu. Satu orang menikah di usia tertentu, tidak lantas kemudian orang lain itu harus mengikuti cara hidupnya gitu ya. Satu-satunya yang kita teladani dan mungkin bisa kita, bukan mungkin, yang saya anjurkan saya katakan ya, kita dapat meneladani beliau dan Rasulullah yang menikah di usia 25 gitu ya. Ini menjadi menarik. Kenapa teman-teman sekalian? Karena menurut undang-undang negara kita itu udah bisa menikah di umur 20 tahun. Tapi Rasulullah menikah di umur 25 kan gitu. Nah, maka dalam hal ini, maka saya kira istato'a atau kesanggupan itu kurang lebih umurnya saat kita sudah mencapai seperti halnya Rasulullah. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Memang istri Rasulullah ada salah satunya Khadijah. Dinikahi Rasul pada usia 40 tahun. Tapi ini perlu kita kritisi. Apanya? Satu, usianya Khadijah. Tidak semua riwayat mengatakan Khadijah umurnya 40 tahun. Ada riwayat yang mengatakan Khadijah umur 36.
ada riwayat yang mengatakan Khadijah umur 30-an tahun. Bahkan ada yang mengatakan Khadijah umur 20-an tahun. Nah, jadi tidak lantas kemudian teman-teman yang perempuan di sini menikah di umur 40 tahun kan gitu. Nah, dan juga yang laki-laki yang kalau meneladani Aisyah, nah nanti kita akan berbicara tentang Aisyah juga. Aisyah dinikahi umur berapa teman-teman sekalian? Halo, Mbak Indah Dwi Zulaikha. Oh, namanya Indah Dwi Zulaikha. Dengar suara saya Mbak Indah Dwi Zulaikha. Halo, halo, cek cek. Mbak Indah Dwi. Ada orangnya? Oh, ini nggak ada ini. Nanti Mbak Indah Dwi kalau sudah on, open mikrofon ya, lapor ke saya ya. Yang lainnya Mbak Aulia Salsabila Hidayat. Halo Aulia, ada orangnya? Nggak ada juga. Tri Yuni Rinda. Halo, ini orangnya nggak ada semuanya ini. Hadir, Pak. Ya, Mbak Tri Yuni. Mbak Tri Yuni Iya, dengar Pak. suara saya? Dengar, Pak. Oke. Oh, tadi kita bicara apa tadi? Jadi lupa tadi ya. Nah, Aisyah dinikahi Rasulullah umur berapa? Umur 18. 18. Betul ini ya? 18 ya? Halo, halo, halo. Mbak Tri Yuni. Belum malah hilang. Yang lainnya ada yang tahu? Rasulullah 19, menikahi Pak. 19. Ini masih apa ini? Mas Mudasir. Ahmad Mudasir. Nggih. Ya, yang lain, yang lain. Yang tahu. Rasulullah menikahi Aisyah umur berapa? 17 tahun, Pak. Ini kok beda-beda semua ini. Yang lain, yang lain. Ada lagi yang tahu? 9 tahun, Pak. Nah, ini dia. Mbak Dwi Safira berapa tahun, Mbak? 9 tahun. 9 tahun. Nah, teman-teman sekalian, riwayat yang sangat terkenal itu adalah Aisyah dinikahi Rasulullah di usia 9. 9 tahun. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan beberapa orang yang menikahi atau menikahkan anaknya atau anaknya menikah itu di umur yang sangat muda belia. Yang dalam undang-undang negara berarti menikah di bawah umur. Nah, yang semacam ini, apakah betul Rasulullah menikahi Aisyah di usia 9? Kembali lagi, kita perlu mengkritisi riwayat hadis tersebut. Satu, hadis itu diriwayatkan oleh salah satu perawi yang mana beliau menceritakan itu, mengisahkan itu saat usianya sudah renta, di usia 60-70. Jadi dia memang perawi hadis. Dia bercerita banyak hal dan diyakini kebenarannya. Tapi saat dia berada di Madinah. Tapi saat dia berpindah ke Irak, sudah usia renta, itu banyak yang tidak meyakini ceritanya. Nah, cerita Aisyah umur 9, satu-satunya orang yang cerita itu hanya orang itu. Saya lupa namanya. Di dalam modul pranikah ada itu. Jadi sahabat Rasul ini baru cerita tentang Aisyah umur 9 dinikahi Rasul itu di usia yang sudah renta. Sebagian ulama tidak mempercayai perkataan sahabat ini saat dia berada di Irak karena sudah tua. Tapi karena kalau masih di Madinah dapat dipercaya. Yang namanya juga orang tua kan ya. Orang tua itu kadang cerita banyak salahnya gitu. Jadi satu-satunya Aisyah umurnya 9 itu jalur hadisnya dari dia kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua berbicara terkait dengan kultur gitu. Terkait dengan sebelum kultur bicarain dulu. Terkait dengan proses menikahnya Rasulullah dengan Aisyah. Jika benar nih ya, jika benar Aisyah dinikahi umur 9, nah, maka proses pernikahannya itu masih di Mekah.
Yang mana di Mekah itu Rasulullah masih terfokus pada dakwah terkait dengan akidah, belum berbicara muamal. Nah, jadi Rasulullah ketika itu masih terfokus pada penguatan akidah. Ya. Nah, baru kemudian ketika pindah ke Madinah, Rasulullah mulai masuk ke tatanan-tatanan non-akidah. Bicara muamalah, bicara pernikahan, bicara jual beli itu di Madinah. Nah, kejadian menikahi Aisyah ini itu sebelum pindah ke Madinah. Mohon maaf jika saya salah, mohon dibenarkan. Nah, oleh sebab itu, apa? Ini tidak bisa menjadi landasan bahwasanya Aisyah dinikahi umur 9 kemudian diikuti. Tidak, karena ketika Rasulullah menikah Aisyah, beliau masih fokus pada penguatan akidah. Yang ketiga, bicara tentang kultur. Ya. Teman-teman sekalian, ada nggak daerah hari ini yang kulturnya itu menikah muda? Saya kira ada ya. Di beberapa suku, di beberapa daerah, nikah di usia 13, nikah di usia 14 itu biasa gitu ya. Nah, maka pernikahan Aisyah jika benar di usia 9, maka itu bisa dianggap bagian dari kultur. Tidak lantas kemudian kita jadikan landasan hari ini menikah di umur 9. Nah, jadi hadis itu bisa dikritisi. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita fokus pada hadis ini saja. Manistato amin kumul ba'ah. Barang siapa yang sudah siap menikah, falyatazawwaj. Maka menikah ketika sudah memiliki kesanggupan. Oke, saya lanjutkan. Hadis di atas menyebut tentang pentingnya kesanggupan atau istitoah. Kemampuan itu bermakna kemampuan untuk mewujudkan tujuan perkawinan baik fisik, psikis, ekonomi, pendidikan, sosial, dan spiritual. Perhatikan, secara fisik yang namanya pernikahan itu harus sudah istitoah. Logikanya kalau ada anak kecil, laki-laki, masih umur 12, menikah, nanti boncengin istrinya nggak bisa gitu. Naik motor aja belum boleh punya SIM. SIM itu umur berapa SIM itu? Baru boleh punya SIM umur berapa? 17 tahun. SIM itu kalau nggak salah umur 16 sudah boleh ya, 16 ya. Seperti itu. Nah, secara fisik kalau masih terlalu kecil, maka ini bisa menimbulkan banyak mudorot, termasuk yang perempuan. Mungkin dia sudah haid, sudah apa? Orang yang haid itu kan berarti dia sudah siap untuk dibuahi gitu ya. Tapi kalau fisiknya masih terlalu kecil dan dia hamil, maka tulang panggulnya itu cenderung tidak kuat gitu ya. Tulang panggul apa ya? Tulang ekor ya. Kan kalau orang hamil kan nanti yang menopang badan dia kan tulang panggul belakang bawah itu ya. Ya, nggih, Nah, tulang belakang. jadi kalau dia masih terlalu kecil badannya, ya, sedangkan yang namanya bayi itu normalnya dilahirkan di bobot atau berat badan 2,6, 8, bahkan ada yang 3,8 ya, besar sekali kan ya. Kalian ingat nggak lahir berat kalian berapa ketika lahir? Ada yang tahu? Ini saya kira nggak ada yang tahu ya. Padahal itu penting ya. Penting bagi kita untuk tahu berapa apa namanya, berapa bobot ketika ketika lahir ya. Nah, maka dalam hal ini teman-teman sekalian, secara fisik atau psikis. Nah, psikis juga penting ini. Psikologi ini yang saya kira hari ini yang menjadi apa ya? Concern kita melihat generasi muda zaman sekarang. Fisik, saya kira anak SMP SMA sekarang besar-besar badannya ya. Ekonomi, kalau dia turunan orang kaya, dia sudah punya finansial. Kalau dia meyakini ayat-ayat Allah, dia akan dibantu oleh Allah. Pendidikan, asal sudah S1, saya kira sudah cukup. Sosial, alhamdulillah, masyarakat kita mendukung untuk pernikahan. Spiritual, asalkan dia agamanya Islam, insya Allah aman. Tapi yang namanya psikis, ya, psikis itu berarti kemampuan dalam merespon sesuatu kan gitu.
ketika kita menikah, laki-laki berarti akan ditemani hidup oleh seorang perempuan. Perempuan akan ditemani hidup oleh seorang laki-laki. Mau pergi ke suatu tempat, banyak hal yang dipertimbangkan. Ada uangnya tidak, ada waktunya tidak, dua-duanya mau apa tidak. Nah, kematangan psikis inilah yang sangat mempengaruhi rumah tangga. Oleh karena itu saya minta teman-teman sekalian, Bismillah semuanya itu harus memiliki psikis yang baik. Nah, konsep istitaah inilah yang kemudian dijadikan ukuran umum kriteria usia nikah. Asumsinya bahwa menikah dilakukan di usia dewasa lebih terpenuhi beberapa aspek untuk mencapai tujuan pernikahan. Nah, secara nggak langsung, hadis itu melarang pernikahan di usia anak-anak. Ini ada laman Instagram sebelah kanan ini. Teman-teman tahu nggak ini siapa? Halo, halo, teman-teman sekalian. Nggak kelihatan, Pak. Ini salah satu ini ya, eh, selebgram namanya Azkiafe ini lagi viral beberapa waktu terakhir ini. Dan saya kira relevan dengan mata kuliah kita, yaitu terkait dengan eh, usia pernikahan. Menikah. Iya. Ini bener nggak ada yang tahu nih Azkiafe ini? Ya, yes, Tahu, nggak apa-apa lah Pak. ya. Tahu ya, pernah dengar ya? Nah, jadi memang gini, yang namanya influencer pernikahan itu saya kira banyak ya. Hanya saja ini ada salah satu influencer yang memang agak unik, yang dia itu menikah di usia 19 tahun kalau tidak salah ya, gitu. Menurut kalian menikah di usia 19 tahun itu sudah di usia dewasa atau masih terlalu muda menurut kalian? Menurut saya masih Terlalu terlalu muda, Pak. muda ya, Pak ya. Heeh. Terlalu muda ya. Tapi 19 sudah boleh ya untuk perempuan ya. Ya, Kalau termasuk secara cukup. secara undang-undang sudah boleh Oke. ya. Secara undang-undang sudah boleh. Secara fisik dia sudah haid belum umur 19 ini? Mbak-mbak yang tahu ini. Umur 19 itu sudah haid belum, Mbak? Halo, teman-teman yang Enggak, Pak. perempuan ini kalau Bapak. ya sudah ya. Saya nanya yang laki-laki tidak salah nanti nih. Ya. Jadi umur 19 itu sejatinya secara fisik sudah badan orang 19 tahun itu sudah cukup besar kan gitu. Nah, hanya saja eh, selebgram ini kemudian memandang seakan orang yang tidak menikah di usia 19 itu salah gitu loh. Jadi dia seakan memaksakan konsep yang dia bawa itu harus dilakukan oleh orang lain. Seakan yang nikahnya umur 25, 27, 30 itu orang yang terlambat dewasa. Nah, maka kemudian apa? Mendatangkan banyak apa komentar dari para netizen ya gitu. Jadi sebenarnya menikah umur 19, 20, 21 itu tidak masalah. Tapi istitoah ini Rasulullah tidak menyebutkan umur. Ingat ya, Rasulullah tidak pernah menyebutkan umur. Oleh sebab itu, istitoah ini atau kesanggupan itu bisa saja datang di usia 19, seperti Mbak ini ya, dia mengaku sudah siap gitu ya. Ada yang datangnya istitoah itu di usia 20, ada yang datang istitoahnya itu di usia 25 misal gitu ya. Ada yang istitoahnya itu di usia 27 atau seperti suaminya Mbak ini suaminya Askiafi ini nikah di umur 29 gitu ya. Berarti saya lebih cepat menikah daripada suaminya Mbak Askiafi ini. Saya dulu menikah di umur 27 gitu ya. Nah, maka dalam hal ini teman-teman sekalian, eh, di usia berapapun kalian menikah, tidak masalah. Karena Rasulullah mengatakan manistato amin kumul Jadi barang siapa yang sudah mencapai titik kesanggupan maka menikahlah. Gitu. Nah, kalau boleh saya membuat rentang, ya, maka berangkatnya dari umur boleh menikah yaitu 19 ya. Secara undang-undang sekitar 18-19 itu awal mula orang boleh menikah.
Jadi ini sudah boleh ya. Kalau yang sudah merasa istitoah atau mampu di usia ini silahkan. Nah, tapi ya kita tarik dari 19 boleh, 20 boleh, 21, 22, 23, 24, 25 boleh, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, saya kira usia rentang ideal menikah di 19 sampai 30. Ini usia rentang ideal. Kenapa saya mengatakan 19 sampai 30? Ini berdasarkan umur rata-rata Rasulullah menikah di umur 25. Ya. Saya juga dulu pengennya menikah umur 25. Ya. Tapi posisi saya ketika umur 25 itu masih ada ikatan dengan pondok ya. Jadi nggak boleh nikah gitu ya. Baru saya bisa menikah di umur 27. Jadi nggak masalah. Tapi sudah ada niatan mengikuti Rasulullah di umur 25. Nah, kenapa kok saya berhenti di 30? Karena menurut saya pribadi, lewat dari umur 30 itu sudah mulai dianggap apa ya? Saya nggak mengatakan terlambat ya. Tapi, halo, halo, cek. Tapi kalau sudah lewat dari umur 30 itu, satu, bagi yang perempuan, makin tua, di umur 35, 37, 38, nanti jika menikah dan hamil, maka semakin tua, kemungkinan apa gugur atau kemungkinan melahirkannya harus dengan jalur sesar itu semakin besar karena makin tua maka fisiknya semakin rentan. Itu. Dua, bagi yang laki-laki, misal menikah di umur 38 misal. Kemudian di umur 45 Anda punya anak umur 7 tahun gitu ya. Atau punya anak kedua misal, punya anak kedua. Anda umur 50, anak ketiga atau anak keduanya masih umur 2 tahun, lari ke sana kemari. Kita usianya sudah 50. Untuk ngejar anak kita di playground itu udah nggak kuat gitu ya. Nah, maka kalau teman-teman sekalian jalan-jalan ke mall, melihat ada anak umur 3 atau 4 ya lari ke sana kemari. Dan orang tuanya kayak kelihatan masih muda. Mungkin kalau dia nikah di umur 23 kan kalau langsung punya anak, anaknya 2 tahun atau 3 tahun berarti kan dia masih umur 26, 27 ya. Tampak masih muda. Nah, sama-sama muda, anaknya 3 tahun, dianya masih 27, mau lari ke sana kemari itu kuat gitu ya, secara fisik. Tapi kalau sudah menikahnya di umur 30-40-an, maka ada kemungkinan-kemungkinan kita akan agak kesulitan menghadapi keaktifan anak kita gitu ya. Tapi bukan berarti kalau udah umur 30 tahun ke atas tidak boleh menikah, ya boleh-boleh saja. Khadijah umur 40. Tapi ingat, Khadijah itu menikah dengan Rasulullah kedua kalinya. Sebelumnya Khadijah juga pernah menikah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, usia pernikahan menurut para fuqaha, pernikahan tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang sudah mampu atau sudah diperbolehkan mengendalikan urusannya. Nah, ini para ulama fikih berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia balik untuk laki-laki dan perempuan 15 tahun. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dan Hambali, 15 tahun sudah boleh menikah. Imam Maliki menetapkan 17 tahun. Sementara Imam Hanafi menetapkan usia balik 18 tahun. Kalau yang perempuan 17. Nah, negara kita sudah mundur dari semua imam ini. Negara kita sudah mundur di 19 tahun. Gitu ya. Jadi saya kira di usia-usia ini teman-teman sudah mulai merenung. Ini kan kalau 17, 5, 18 saya kira kalian sudah lewat ya. Jadi semua kalian sudah balik gitu ya. Bukan kok kemudian saya minta kalian nikah hari ini, tidak ya. Tapi cobalah kalian merenung. Kalian itu sudah berusia balik. Artinya dosa yang kalian lakukan itu sudah ditanggung oleh diri kalian sendiri. Dosa yang kita lakukan sudah ditanggung diri kita sendiri. Nah, oke, setelah kalian punya calon, nah, ini sebelum khidbah pastikan Anda punya calon ya. Mas Mudasir, Enggak, Pak. udah punya calon Mas Mudasir? Enggak. Enggak, belum ada kepikiran ke situ, Pak. Belum ada kepikiran. Nah ini Enggak. mata kuliah kita ini ngajak mikir ke situ kok malah nggak kepikiran gimana tuh?
Bisa. Yang lain. Mbak Triyuni. Halo Mbak Triyuni. Ya, Pak. Sudah punya calon Mbak Triyuni? Doain ya, Pak. Wah, ini berarti sudah ada. Kalau jawabannya dua itu sudah ada berarti. Ya, semoga lancar sampai hari Itu H, Pak Mbak ya. Ilham katanya mau nikah bentar lagi Pak. Oh, gitu. Mana Ilham ini? Ilham mana? Halo Ilham, ada orangnya? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah punya calon, teman-teman kita lanjutkan dengan khitbah gitu ya. Nah, khitbah atau pinangan, meminang ya, dimaksudkan sebagai proses melamar wanita yang akan dinikahinya. Untuk selanjutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, dilanjutkan dengan proses pernikahan. Jadi ingat, yang namanya khitbah itu bukan lamaran. Sorry. Khitbah itu bukan akad nikah. Ya. Jadi ada hal yang berbeda antara khitbah dengan eh, akad nikah. Nah, tapi teman-teman sekalian, setelah khitbah itu dilanjutkan dengan akad nikah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini ada banyak yang melakukan riset ya ke 100 orang misal gitu ya. Mereka menikah setelah khitbah itu berapa lama? Ada yang maju khitbah langsung akad nikah itu ada gitu ya. Jadi apa ya? Bisa jadi nggak ada jeda, satu harinya nggak. Jadi datang ke seorang laki-laki dan keluarganya datang ke seorang perempuan, kemudian langsung akad nikah di tempat itu ada. Ya. Satu, dua, ada yang jedanya itu 1 bulan gitu ya. Nah, tapi setelah diteliti ternyata mayoritas kebanyakan itu menjawab antara khitbah dengan menikah itu prosesnya 3 bulan. 3 bulan ini paling banyak jawabannya. Kenapa 3 bulan? Karena orang Indonesia itu suka seremonial, suka acara besar gitu. 3 bulan itu pas untuk satu menentukan venue, dua untuk proses daftar KUA, tiga pas untuk nabung, nabung kurang 3 bulan ya, pas untuk nyari tempat dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi saya kira 3 bulan itu waktu yang ideal. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Nah, paling mentok dari 100 orang itu menjawab 2 tahun. Tidak ada yang lebih. Ya, kalau sudah lewat dari 2 tahun, berarti saya kira ini sudah apa? Terlalu lama antara khitbah dengan menikah. Repotnya apa? Repotnya gini, kalau sudah khitbah tidak kunjung ke akad nikah, ingat, khitbah itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Laki-laki dan perempuan kalau sudah khitbah itu tidak lantas kemudian bisa kemana-mana berdua. Tetap harus ada batasan karena mereka belum sah gitu. Jadi bisa dikatakan antara khitbah dengan akad nikah itu jaraknya itu hanya murni karena bicara tentang kesiapan menggelar acara besar gitu aja ya. Jadi jangan jangan kepikiran kok ada orang mohon maaf nih ya pacaran A sama B. Kemudian A sama B ini sudah saling mencintai. Sama-sama kuliah di UAD misalnya gitu ya. Oke lah kita khitbah dulu. Khitbah di rumah misalnya gitu kan. Orang tua keluarga udah sepakat. Nah, tapi kemudian setelah khitbah tidak bicara akad nikahnya kapan. Setelah khitbah mereka hanya mengatakan, ya udah deh jalanin dulu aja gitu. Pacaran dulu sama aja itu sama aja apa? Tidak ada proses apapun gitu ya. Jadi idealnya khitbah itu setelah khitbah langsung menetapkan tanggal. Nah, tanggal itu akan menentukan jeda gitu ya. Mau sebulan, mau 3 bulan gitu ya. Khitbah menjadi forum untuk menentukan segala hal terkait pernikahan dilakukan dengan kesadaran, kemantapan, dan ketenangan. Tidak boleh karena paksaan, tidak boleh karena apa ya? Ya tadi tidak ada faktor keterpaksaan. Nah, setelah ada kesepakatan
tadi sudah khitbah ya. Dan teman-teman, saya kira hari ini khitbah itu sudah ada agendanya ya di acara ini ya. Bahkan ada yang pakai dekorasi gitu. Teman-teman pernah menghadiri khitbah orang lain gitu nggak? Ada yang Apa pernah menghadiri? Pernah, Mas Maulana pernah. berapa? Khitbahnya siapa? Mas Maulana. Enggak deh Pak, belum pernah Pak. Belum. Ya biasanya yang namanya khitbah itu memang nggak ngundang orang ya. Jadi kalaupun kalian ikut khitbah mungkin itu khitbah kakak kalian gitu ya. Nah, hari ini saya kira khitbah itu dibuat acara besar ya. Bahasa Inggrisnya itu Engagement Day gitu ya. Wih. Jadi hari lamaran, tunangan gitu ya. Nah, kadang pakai dekorasi besar-besaran, pakai makan-makan. Udah ngalang-ngalai akad itu, ngalang-ngalai resepsi itu. Nah, seharusnya kalau di dalam ajaran agama kita yang namanya khitbah itu jangan disebarluaskan dulu. Ya, khitbah itu belum sah. Ya bolehlah kalau pakai dekor, foto-foto bolehlah gitu ya. Tapi ingat, itu khitbah itu hanya sekedar kesepakatan antara dua keluarga gitu ya. Dan nggak ada lafadz sama sekali. Tidak ada lafadz seperti saya lamar anak Anda. Lafadz yang berbasis agama itu nggak ada. Jadi itu hanya apa namanya? Semacam rembuk tua atau kesepakatan kedua orang tua. Pak, saya dengan ini melamarkan anak saya namanya ini mau nikah dengan anak bapak anaknya namanya ini. Mohon jawabannya. Terus bapaknya yang perempuan, saya manut sama jawaban anak saya. Nanya ke anak yang perempuan. Gimana nak? Iya Pak, Bismillah. Wah, diterima berarti. Wah, Alhamdulillah. Berarti khidbahnya diterima. Nah, habis itu udah orang tuanya langsung ngomong tanggal. Mau nak akad di mana. Itu harus disegerakan. Gitu ya. Segerakan bukan berarti besok pagi. Tapi kira-kira idealnya tadi ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, kemudian setelah sepakat, setelah itu ke KUA. Nah, jadi untuk melaksanakan proses pernikahan. Ini daftar ya. Nanti di akhir ada alurnya. Nanti saya lewati aja. Daftar ke KUA-nya seperti apa. Nanti ada alurnya di akhirnya. Nah, urusannya itu ke KUA. Yang ngurus siapa? Dua-duanya. Ya, dua-duanya harus ngurus gitu. Nanti alurnya di belakang. Nah, jadi yang menikah ini adalah ikatan perjanjian suami istri. Al-Quran menggunakan istilah mitsaqan ghalidhan atau perjanjian yang sangat kuat. Nah, ini intinya adalah ijab qabul akad nikah. Nah, teman-teman itu biasanya orang menikah itu kan diawali dengan akad nikah. Tapi kalian biasanya itu kan datang ketika resepsi ya. Nah, nanti kalau ada orang nikah, ikut akad nikahnya biar tahu. Jangan ikut resepsinya. Ya, ikut akad nikahnya. Kalaupun nggak ada makanannya nggak apa-apa, karena niatnya pengen tahu kan gitu. Nah, diawali dengan pembukaan ini biasanya yang memandu adalah penghulunya atau KUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pada pagi hari ini, tanggal ini akan kita saksikan bersama pernikahan antara saudara ini dengan saudari ini yang nantinya akan dipimpin khutbah nikah oleh bapak ini dan sebagai wali nikah bapak ini. Itu biasanya langsung oleh penghulu, bukan pakai MC ya. MC ada, tapi MC-nya itu mengantar di depan, menyambut dan menyerahkan ke penghulu. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kepadanya disilakan. Ngaji ada orang ngaji. Setelah ngaji, biasanya langsung dilanjutkan khutbah nikah tanpa MC lagi. Orang khotib nikahnya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai selesai. Selesai khutbah nikah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Kemudian penghulu akan mengarahkan langsung wali nikah atau bapaknya si perempuan untuk memulai proses ijab kabul. Dan dalam proses itu yang ngomong hanya ayahnya perempuan sama si laki-laki calon mempelai laki-laki. Penghulu aja nggak ngomong apa-apa, gitu ya. Karena penghulu di situ posisinya hanya urusan
catatan administrasi saja. Nah, nanti lafaz ijab qabulnya di belakang. Nah, setelah itu doa, penandatanganan dokumen. Nah, sebenarnya ijab qabul itu sudah selesai di lafal ijab dan qabul nomor 4 ini. Ya, setelah diucapkan, penghulu bertanya kepada para saksi. Bagaimana saksi sah? Saksi sah, saksi mengatakan sah, kemudian sahlah atau laki-laki dan perempuan itu sudah menjadi seorang suami istri. Dilanjutkan dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian penandatanganan dokumen pernikahan. Kalau penandatanganan ini sudah bagian dari administrasi, tapi harus ada gitu ya. Jadi ada akte-akte nikah gitu yang harus ditandatangani oleh si laki-laki, si perempuan, wali nikah, saksi 2 orang, dan penghulunya sendiri. Nah, dokumen ini nanti yang menjadi landasan diterbitkannya buku nikah gitu ya. Buku nikah itu nanti akan bisa mengubah KTP kalian dari yang sebelumnya belum menikah menjadi menikah atau kawin gitu ya. Terakhir biasanya ada prosesi penyerahan mahar kan gitu. Terakhir penutup. Oke. Selanjutnya ini ada lafal menikah. Contoh ucapan ijab. Nah, kalau walinya adalah ayah mempelai perempuan. Ya Ahmad, ankah tuka wazawaj tuka binti Fatimah bimahril Quran. Hei Ahmad, ini bapaknya yang ngomong ya. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan anak perempuanku Fatimah dengan mas kawin kitab suci Al-Quran. Ya udah ngomong gitu aja. Ya. Tapi harapannya dalam proses ini itu harus penuh kekhidmatan, harus serius, jangan bercanda, jangan terpotong kalimatnya. Karena apa? Kalimat ini nanti akan disaksikan oleh banyak sekali kamu ya. Keseriusan itulah yang nanti akan mempengaruhi perjalanan rumah tangga seorang laki-laki dan perempuan. Jadi bapaknya itu juga harus serius gini ya. Kadang agak repot ketika maharnya itu panjang, tidak cuma Al-Quran gini. Ini teman-teman sekalian nggak harus bahasa Arab ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, cukup bahasa Indonesianya saja. Nah, kadang tuh ada yang maharnya panjang. Contoh nih ya. Hai Ahmad, aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan anak perempuanku Fatimah dengan mas kawin. Seperangkat alat sholat. Uang sebesar 22.200.000, 22.200 rupiah. Kan kadang ada orang yang aneh-aneh gitu ya. Nah ingat, semakin aneh-aneh maharnya, semakin panjang pula si bapak yang perempuan itu baca. Ada juga yang kayak gini dulu. Pakai bahasa Arab, tapi repotnya ada mata uang yang berbeda-beda. Contohnya gini. eh Ya Ahmad ankah tuka wazawat tuka binti Fatimah bimahri al-fulus milyuna rupiah wa khamsuna dolar. Jadi uangnya itu mata uangnya beda-beda. 1 juta rupiah, 50 dolar, 500 ringgit, 30 rupiah. Itu kan kadang ada yang apa pengen agak beda gitu ya. Pengen agak beda tapi ternyata bikin repot orang tuanya. Karena yang namanya mahar harus disebut gitu. Nah, teman-teman sekalian, kadang pihak mempelai laki-laki itu membawa bingkisannya banyak ya. Ada 10 bingkisan. Kadang itu bawa apa? Tas pesta, sepatu, emas gitu ya. Ingat, ada 2 jenis. Yang pertama adalah mahar atau mas kawin. Yang kedua adalah seserahan atau hadiah. Nah, ingat ini harus dibedakan. Kalau seserahan atau hadiah yang jumlahnya banyak itu tidak masuk mahar, maka tidak disebut di akad nikah. Sampai kadang ada pisang gitu ya, pisang yang dikasih emas-emas itu ya. Itu nggak disebut dalam mahar. Nah, maka sebaik-baik mahar itu yang tadi sederhana, tidak memberatkan, gitu ya. Kalau saya dulu, mahar saya itu
novel. Nah, novel yang ditulis oleh saya sendiri. Ya. Jadi disebut oleh wali nikah. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan anak perempuanku Hasna Nurfaza dengan mas kawin sebuah novel berjudul Hasna. Udah gitu aja. Terus saya terima. Saya terima atau aku menerima pernikahan dan perkawinannya bagi saya dengan mas kawin yang telah disebutkan tadi. Atau mau disebut lagi nggak apa-apa. Ya, dengan mas kawin sebuah novel berjudul Hasna tunai gitu ya. Nah, kemudian penghulu akan menanyakan kepada para saksi gimana sah. Nah, maka sudah sahlah proses pernikahan. Nah, jadi teman-teman yang laki-laki nanti kalian akan membaca ini. Kalau redaksinya berbeda nggak apa-apa. Ada yang menjawab saya terima nikahnya boleh. Itu tidak ada pakemnya. Dalam fatwa tarjih kaitannya dengan kalimat ini itu apa? Sangat fleksibel, menyesuaikan adat istiadat di tempat masing-masing. Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Jawa, silahkan, gitu ya. Selama di mata penghulu dianggap sah, gitu ya. Tapi kalau penghulunya bilang saya nggak bisa bahasa Jawa harus Indonesia, ya nggak apa-apa Indonesia aja. Oke. Terakhir ini alur pelayanan pernikahan ya. Jadi teman-teman sekalian mau menikah nih ceritanya nih, laki-laki perempuan, ya. Ini yang nikah aja yang rujuk jangan ya. Karena rujuk ini orang yang sudah menikah cerai kemudian rujuk. Rujuk itu berarti nikah lagi gitu ya. Nah, maka kita fokus yang menikah saja. Nah, yang paling awal, paling yang atas itu adalah mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan. Jadi yang pertama kali kita kemana? Ke Pak RT, Pak RW. Mas Mudasir, Oke, Pak. siapa nama ketua RT kamu? Ketua RT sebelah saya, Kak, Pak. Em, Pak siapa itu namanya? Aduh, Abdul Hamidan, Pak. Nah, itu ke Pak Abdul Hamidan, ketua RT. Ketua RW siapa? Enak. Ketua RW Kalimantan tempat saya ya. Aduh, namanya agak susah lagi. Haji Hamdana. Nah, Haji ya Hamdana. itulah. Oke, nah Iya. berarti Mas Mudasir nanti ketika akan menikah minta surat keterangan ke Pak siapa tadi? Hamdana Iya. sama Pak Ketua RT tadi. Nah, nanti ada tuh format suratnya. Eh, nama Mudasir, keterangan tujuan akan menikah. Surat tadi dibawa ke mana? Ke kantor kelurahan. Catatan kantor Belum kelurahan. ke KUA. Kalau kelurahan dulu, Hmm. belum ke KUA. Ke kantor kelurahan dulu, ya. Nah, nanti di kelurahan akan dibuatkan apa namanya? Surat pengantar. Nah, kalau misalnya nikah di kecamatan setempat, ya, itu ke KUA sendiri langsung bisa. Nah, tapi kalau nikahnya di luar, ya, maka nanti oleh KUA setempat akan dibuatkan surat numpang nikah, gitu ya. Numpang nikah. Ya. Kan nanti kan biasanya acara nikah akad nikah di tempat perempuan ya. Mas Mudasir nanti misal calonnya orang Jogja, misal ya. Kecamatannya Iya. Banguntapan. Nah, maka nanti Mas Mudasir dibuatkan oleh kecamatannya Mas Mudasir di Kalimantan sana, surat numpang nikah ditujukan kepada Kecamatan Banguntapan, Bantul DIY. Nah, Oh, oh, ditujukan ke sana. berarti bisa kayak gitu ya, Pak? Ya bisa. Nikahnya nanti itu Hmm. di ini kan saya mengatakan kultur budaya ya. Iya. Biasanya akadnya itu di tempat perempuan. Tapi bisa aja sebaliknya. Contoh ya. Si perempuan orang Kalimantan, laki-lakinya orang Jogja. Si laki-laki dan perempuan sama-sama kerja di Jogja. Keluarga laki-laki di Jogja semua. Keluarga yang perempuan kebetulan memang kebanyakan di Jogja, gitu ya.
tapi KTP-nya KTP Kalimantan. Kalimantan. Nah, maka dalam hal ini yang ngurus pindah atau numpang nikah, surat numpang nikah berarti yang perempuan. Ngurusnya nggak Karena harus di ke Kalimantan. Di Kalimantan nanti bisa diwakilkan siapa aja. Bisa dibantu sama saudara lah, siapalah gitu ya. Nanti karena dari RT. mereka ada ke- karena mereka ada di tempat laki-laki itu kan Pak. Maksudnya di Ya, tempat mereka berada pada jadi saat itu. jadi nanti rencananya mau nikah di tempat laki-laki di Jogja. Laki-lakinya misal di Kecamatan Banguntapan. Nah, maka Tapi kalau yang tapi kalau misalkan mereka tuh Pak em, nikahnya tuh beda agama, itu kayak gimana Pak aturan se, tempatnya? se. Halo, halo. Kita Nggih, belum nggih. bicara nikah beda agama nanti dulu. Ini Nggih. kita mau bicara kalau nikahnya agamanya sama dulu. Nanti-nanti itu urusan Eh, beda agama, urusan child free itu nanti-nanti. Itu nggih. kasus-kasus tertentu. Sekarang yang normal-normal dulu aja. Nah, maka eh, tadi kan laki-laki Jogja, perempuan perempuan Kalimantan. Tapi maunya nikah di Jogja, di Banguntapan. Lebih tepatnya di UAD misal gitu ya. Maunya nikah di UAD. Nah, maka kemudian si perempuan ngurus surat-surat sampai kecamatan di Kalimantan itu mengeluarkan surat numpang nikah ke kecamatan Banguntapan, KUA Banguntapan. Suratnya dikirim ke Jogja, di Jogja si perempuan itu daftar ke KUA Banguntapan. Biasanya bareng sama yang laki-laki, gitu. Yang laki-laki nggak usah bikin surat numpang. Kenapa? Karena dia nikah di kecamatan tempat dia sendiri, gitu. Ya, jadi ini sebetulnya dua-duanya sama prosesnya lewat RT RW. Cuma nanti ketika di kelurahan akan ditanya nikahnya di mana? Oh nikahnya di KUA sendiri. Maka yang laki-laki langsung menuju ke KUA tempat sendiri. Biar enak bareng sama yang perempuan. Tapi ingat bahwa surat numpang nikah dari kecamatan sana. Gitu. Kenapa? Biar yang kecamatan sana tahu kalau warganya ada yang nikah. Gitu. Karena gimana pun juga kita itu basis datanya di KTP masing-masing. Meskipun kalian hidup di Jogja, tapi KTP kalian kan masih luar luar Jogja, misal gitu. Nah, itu basis data kalian di sana. Biar sana tahu kalau kalian akan menikah. Oke, Berarti Pak, teman-teman sekalian, ya silakan. berarti walaupun misalkan si perempuan tadi toh ketidak keluarganya di Jogja, tapinya tetap ada di Jogja, itu emang pernikahannya itu satu tempatnya itu tetap di Jogja itu kan Pak? Iya, jadi berangkatnya gini dulu, Mas. Keluarga pas khidbah disepakati mau akad nikah di mana, gitu loh. Nek biasanya, ini kayak saya mengatakan biasanya loh ya. Nggih. Biasanya itu di tempat perempuan. Hmm, Itu berarti biasanya. ya ya Nah, paham. tapi itu nggak mutlak. Tidak ada kok harus dalam Al-Quran menikah di tempat perempuan itu nggak ada. Tapi biasanya di tempat Tapi perempuan. biasanya, nggih. Misal, Paham. yang nikah orang Jogja sama orang Semarang. Kan dekat tuh. Nggih. Nah, terus laki-laki Jogja, perempuan Semarang. Ya sudah, disepakati saja. Oke, sesuai adat saja, Pak. Kita proses pernikahannya ngikut adat, maka akad nikahnya di Semarang. Ya, yang laki-laki yang di Jogja ngurus surat tadi, surat ke RT RW, ke kelurahan, ke kecamatan, kemudian ke bikin surat numpang nikah ditujukan ke kecamatan di Semarang. Udah dia berangkat ke sana, daftar di KUA Semarang. Tanggal berapa, jam berapa, nanti habis itu mereka melaksanakan akad nikah di Semarang di tempat si perempuan. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, di sini teman-teman sekalian kalian apa namanya? Mulai memperhitungkan juga kalau nyari calon, mumpung belum ada calon ya, yang belum punya calon. Mas Mudasir kan belum punya calon nih. Nah, Nggih. kalau mumpung belum punya calon, barangkali bisa menjadikan salah satu pertimbangan nyari calon jodoh suami atau istri itu yang jarak
dengan rumah kalian itu tidak terlalu jauh. Itu. Biasanya yang mensyaratkan gini itu orang tua, gitu ya. Orang tua itu biasanya minta anaknya apa nikah dengan seorang laki-lakinya itu atau seorang perempuan jangan kejauhan rumahnya. Kenapa? Karena repot nanti. Misal tadi ya, laki-laki Jogja, perempuannya Aceh, nah gitu ya. Kan nanti ketika akan nikah, sekeluarga besar di Jogja terbang ke Aceh. Berapa tiket pesawat ke Aceh? Gitu kan, ya. 2 juta. Kali keluarganya ada 20. Nah, baru buat tiket aja itu udah habis banyak. Nah, oleh sebab itu, kalau misal kalian belum punya jodoh atau belum punya calon, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah jarak. Ya. Ustadz, kan Pak, ya ya silakan. em, kalau misalkan nih Pak, ini kan laki-laki sama perempuan ini nggak masalah, adatnya mau Ya. bagaimanapun dan dari siapapun. Nah, tapi kalau orang tuanya ini beda pendapat, yang satu ingin sesuai adatnya dan satu ingin sesuai adatnya, itu gimana cara menanggapinya Pak? Kalau misalkan apabila terjadi hal seperti itu? Nah, maka di sini harus ditengahi keduanya tidak bisa memaksakan kehendak. Nah, itulah kenapa tadi Mas Mudasir saya mengatakan di awal, kalau kalian sekarang belum punya calon, carilah calon yang sedaerah dengan kalian. Kalaupun nggak sedaerah, Woi, minimal yang kulturnya sama, gitu ya. Minimal yang Oke, kulturnya paham Pak. sama. Kenapa demikian? Ini baru bicara akad nikah dan resepsi loh ya. Kita belum bicara tentang apa mudik. Waduh, nanti kalau istrinya woi. ada masalah Mas Arvin Sah, siapa nih? Nausa, Nausa. Mau bertanya atau gimana Mas Nausa? Oh enggak. Maaf Pak, teman saya tadi. Oh ya ya. Jadi yang namanya orang menikah, nah tadi akan menjalani proses mudik. Nah, kalau istrinya orang Aceh, nah maka tentunya seumur hidupnya nanti si laki-laki ini akan mudik ke Aceh. Bawa anak 5 berangkat ke Aceh. Nih, maka teman-teman sekalian, kalau tadi belum punya calon orang jauh, maka carilah yang dekat. Tapi kalau sudah terlanjur calonnya orang jauh, ya nggak apa-apa. Hari ini banyak kok orang yang Jogja nikah sama Martapura. Orang Jogja nikah sama Medan, itu banyak. Seperti itu. Tidak masalah, tidak ada larangan apapun itu. Apalagi masih sama-sama orang Indonesia. Oh, teman saya nikah sama orang Malaysia pun banyak kok. Beda warga negara. Selama masih laki-laki dan perempuan. Saya kira itu teman-teman sekalian untuk perkuliahan kita malam hari ini. Ya, semoga 1 jam ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya kira kita masih perlu menjalani satu perkuliahan online lagi. Nanti saya sampaikan di grup kapan waktunya. Secara online saja karena waktu kita sudah habis ya. Tinggal Jumat besok satu pertemuan offline. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Kabarnya gimana ya Pak? Ngempet rabi wae, Bro. Presensi Untuk presensi silakan absen secara mandiri ya. Oke Silakan Pak, absen secara makasih Pak. mandiri. Setelah ini akan saya buka di portal. Ya, terima kasih.